Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita membahas latihan soal gaya. Mungkin kalian bingung bagaimana sih cara mengerjakan soal dari gaya Newton ini atau gaya mekanik ini. Oke, ini contoh-contoh, semoga kalian mudah memahami dan dapat menyelesaikan soal yang ada. Oke, di sini ada gaya 3 Newton dan 5 Newton bekerja pada suatu benda. Resultan gaya yang bekerja pada benda tidak mungkin sama dengan A. Di sini yang perlu garis bawahi 3 Newton, 5 Newton sama yang tidak mungkin. Oke. Ini ada benda diberi gaya 3 Newton sama 5 Newton. Nah, 3 Newton sama 5 Newton. Oke. Jika gayanya ini sejajar, apa yang kita lakukan untuk menjumlahkannya? Ya, tinggal kita jumlahkan saja. 3 tambah 5 jadinya 8 Newton. Kemudian ini jika arahnya searah ya. Nah, bagaimana jika arahnya berlawanan? Sana 5 Newton, sana 3 Newton. Maka hasilnya adalah 2 Newton. Berarti gaya yang mungkin dihasilkan oleh 3 dan 5 Newton maksimumnya itu adalah 8 Newton, sedangkan 2 Newton ini minimum. Berarti kalau misal nilainya 5, bisa nggak? Bisa. Berarti yang salah ini betul. Berarti yang salah adalah 0. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Ada 2 gaya ya bekerja. Nah, 2 gaya berarti kita nyari. Nah, ada 2 gaya yang bekerja, terus disuruh mencari yang tidak mungkin. Berarti kan ada tidak mungkin, berarti kan di luar antara 2 sama 8. 2 itu nilai minimumnya jika arah gayanya berlawanan, sedangkan 8 Newton itu jika arahnya searah, itu maksimum. Minimum maksimum antara 2 sama, jika tidak di antara 2 sama 8, itu bukan jawabannya. 2, 3, 5, 7 kan antara 2 sampai 8. Sedangkan 0 itu tidak di antara 2 sampai 8, maka 0 salah. Soal berikutnya, jika diketahui massa balok 2 kg, kecepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat pada bidang izin, besar gaya normal. Oke. Jika tidak ada gaya, ini N, ini W. Berarti N-nya sama dengan W kan? Minus W.
minus karena arahnya berlawanan ya. Sedangkan W M kali G. Maka ketemu 2 dikali 10, jawabannya 20 Newton. Jika ini tidak ada gaya. Nah, permasalahannya di sini ada gaya. Nah, gayanya ke arah bentuk sudut seperti ini ya. Jika kita pecah, ada yang ke arah minus Y, ada yang ke arah X. Minus X. Nah, kalau kita mencari gaya normal, dia garisnya vertikal ke atas atau ke bawah. Nah, jika ini 30 derajat, maka Y-nya 30 derajat. Maka Y-nya adalah F dikalikan sin 30. Oke. F-nya berapa? 10. Sinusnya berapa? Sinus 30 berapa? Setengah atau 0,5. Maka ini jawabannya 5. Nah, ada gaya juga ke bawah sebesar FY ya, yaitu 5. Maka gaya normalnya ada juga FY, maka jawabannya yang D. Oke, saya ulangi. Jika tidak ada gaya yang bekerja, N sama dengan minus W. Tapi karena ini ada gaya yang bekerja dan arahnya searah dengan W, kan N kan arahnya berlawanan dengan W. Nah, FY ini searah dengan W, maka ini juga minus. FY-nya berapa? Kita ketahui 5. Berarti ini 20 minus 20 minus 5 sama dengan minus 25. Nah, kenapa kok di sini positif? Nah, positif. Yang ditanyakan nilainya, bukan sama arah. Kalau arahnya ke atas, berlawan dengan W. Tapi kok besarnya tetap sama, yaitu 25. Oke, soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. M sama dengan 10 kg, M2 10 kg. Ini masanya sama ya, benda 1, benda 2. Nah, jika besar gaya F 100 Newton, ini kan ditarik, besarnya adalah 100 Newton. Dan lantai licin, maka besar tegangan yang terjadi adalah, kita mencari percepatannya dulu. F sama dengan M kali A. Nah, M di sini itu adalah ini ya, benda 1 sama benda 2. Berarti 100 Newton sama dengan benda satunya 10 kg, benda 2-nya 10 kg, kita tambahkan jadi 20 A. Berarti A-nya ketemu 5 meter per sekon kuadrat. Oke. Bagaimana cari tegangan tali? Seperti yang di modul, kita bisa membelah ini jadi 2 ya. Nah, misal kita benda 1 dulu. M1, oke, warna hijau tua. M2, maaf. M2.
benda 2 ini 10 kilogram ya. Ditarik gaya F. F-nya adalah 100 Newton. Kemudian digarik gaya T. Nah, di sini kan gaya bekerja itu F sama T ya. F sama T itu adalah gaya bekerja pada balok 2. Maka total gayanya kan berarti F dikurangi T sama dengan M kali A. Berarti ini M2 A. F-nya berapa? 100 Newton dikurangi T. M2-nya berapa? 10 kilogram. A-nya berapa? Kita hitung tadi 5 ya. Berarti 5. Oke, berarti 100 min T sama dengan 50. Atau ketemu T sama dengan 100 dikurangi berapa sama dengan 50? Nah, berarti 50 Newton. Oh, ini jawabannya. Juga bisa dengan cara yang lain. Kita misal tinjau massa yang kedua. Saya pakai warna biru ya. Oke, warna yang kedua. T 10 kilogram. Ini bisa. Oke. Pada benda kedua gaya yang bekerja hanya satu kan, T saja ya. T sama dengan M2A. Berarti 10 dikali 5. Kecepatannya 5 tadi. Jadinya adalah 50 Newton. Nah, sama kan? Nah, seharusnya sama. Kalau beda berarti ada yang salah. Nah, oke, saya ulangi. Di situ ada dua benda, massanya sama, ditarik gaya F pada benda 2 atau yang sebelah kanan. Terus disuruh nyari tegangan tali. Nah, benda 1 sama benda 2 itu terhubung sama tali. Yang pertama kita lakukan apa? Kita cari percepatan. Kalau ketemu percepatannya baru kita tinjau per benda atau per balok. Misal ini balok 2, 10 kg masanya, kemudian T-nya menarik ke belakang, F-nya ke depan ya. T-nya ke kiri, F-nya ke kanan. Berarti kan berlawanan dengan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A atau F kurangi T. Kan gayanya kan F sama T. M2A ketemu nanti 5 Newton. Sedangkan untuk kita tinjau, bisa kalau kita cari dengan benda yang pertama, kan nyari kan gayanya bekerja kan hanya T saja kan. Nanti T sama dengan M kali A. Gayanya T. Dengan 10 kali 5 sama dengan 50 Newton. Oke, kita ke soal berikutnya. Sebuah mobil melintasi sebuah tikungan yang radiusnya 16 meter. Jika koefisien gesek ban dengan mobil ada 0,4, maka kecepatan maksimum mobil adalah agar mobil ini tidak terpental, maka gaya sentrifugalnya dikurangi gaya gesek statisnya adalah 0. Oke, seperti pada gambar, Fs-nya itu ke arah
sentrifugal berarti kan menjadi pusat massa ya. Sedangkan Fs-nya itu menarik ke dalam, menahan. Bukan menahan agar tidak keluar. Sedangkan Fs dan sentrifugalnya ini menyebabkan mobil keluar. Berarti kita bisa tulis Fs gaya sentrifugalnya sama dengan gaya gesek statisnya. Ini M, gaya sentrifugalnya itu sama kayak gaya sentripetalnya, A kali S atau enggak V kuadrat per R. R adalah jari-jarinya, V adalah kecepatan maksimumnya. Fs adalah mu S kalikan gaya berat atau M kali G. M-nya boleh kita coret ya. Berarti V kuadrat sama dengan mu S G kali R. Mu-nya berapa? 0,4. G-nya 10. R-nya 16. 0,4 kali 10 4. 4 kali 16 berapa? 64. Ini masih V kuadrat, maka V-nya ketemu akar dari 64 sama dengan 8. Untuk soal ini, agar mobil tidak terpental, maka gaya geseknya, gaya sentrifugalnya harus sama dengan gaya gesek statisnya. Nah, untuk mencari gaya sentrifugalnya itu M dikalikan percepatan sentripetal atau sentrifugal. Nah, percepatan sentrifugal itu bisa kita hitung dengan V kuadrat per R. Sedangkan gaya gesek statis mu S itu adalah koefisien geseknya M kali G. Nah, karena masanya tidak diketahui, ya, kan bisa dicoret antara sisi kiri sama sisi kanan dicoret. Akhirnya V kuadrat sama dengan mu S G kali R. S kali G kali R. Jika kita masukkan angkanya ketemu 64, terus kita akar karena ini berubah kuadrat. Supaya tidak kuadrat kita akar 64 adalah 8. Oke, demikian video ini, semoga kalian mudah untuk memahami, dan jika ada pertanyaan ataupun contoh soal boleh kalian bagikan lewat grup. Oke, sampai jumpa lagi.